Ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kita akan mengalami kesulitan. Contoh nih, kalau misalnya sepatu olahraga itu kebutuhan. Kalau kita lagi mau olahraga, tapi kita nggak pakai sepatu olahraga, kaki kita bisa cedera, ya kan? Nah, kalau keinginan adalah segala sesuatu yang kalau misalnya tidak dipenuhi pun tidak masalah. Kita bisa pakai apa yang sudah ada gitu. Contoh tadi sepatu olahraga. Saya udah punya sepatu olahraga warna putih, tapi saya pengen punya sepatu olahraga lagi warna pink misalnya. Ya, sepatu putih ada sih, tapi pengen aja pakai yang pink, kan lucu gitu. Nah, itu keinginan tuh. Jadi itu bedanya antara kebutuhan sama keinginan. Saya punya satu cerita bagus yang bisa membantu kita untuk lebih ngerti lagi nih soal kebutuhan sama keinginan ini, ya. Pada tahun 1700-an ada seorang filsuf dari Prancis yang namanya Denis Diderot. Diderot ini pada waktu dia berumur 52 tahun, anaknya mau menikah. Tapi dia nggak punya cukup uang untuk menikahkan anaknya gitu kan. Karena dia memang miskin lah hitungannya pada saat itu. Tapi walaupun di masa itu dia hidup dalam kemiskinan, dia itu sebetulnya seorang penulis ensiklopedia. Jadi dia punya perpustakaan dengan banyak banget buku-buku. Nah, mendengar kesulitannya si Denis Diderot ini, Catherine the Great, seorang ratu dari Rusia, kemudian menawarkan untuk membeli perpustakaannya itu. Lalu dibelilah dengan harga 1000 pound sterling. Pada zaman tahun 1700-an, 1000 pound sterling itu banyak banget. Nah, Denis Diderot ini dengan senang hati menerima tawaran dari ratu ini. Nah, kemudian hal pertama yang dibeli sama Diderot ini adalah dia beli sebuah jubah yang bagus banget gitu. Dan dia sayang banget sama jubahnya ini. Jadi dia tuh suka ngaca-ngaca gitu ngeliatin jubahnya. Tapi satu saat waktu dia lagi ngaca-ngaca lihat jubahnya, dia lihat barang-barang di sekitarnya. Kok kayaknya nggak semegah si jubah yang dia punya ini gitu. Dia lihat kacanya aja, kelihatannya kok nggak bagus nih kacanya, lalu digantilah kacanya. Lalu dia lihat permadaninya nggak cocok nih sama jubah yang dia punya. Lalu dia mulai ganti permadaninya, dia beli dari Damaskus gitu. Kemudian dia lihat perabot-perabotnya yang lain. Wah, kayaknya nih perabot-perabot ini udah nggak cocok lagi dengan permadani yang ada ini. Dia beli lagi itu. Dia mulai lagi lihat peralatan di dapurnya, dia ganti lagi semuanya. Akhirnya uangnya habis untuk memenuhi semua keinginan-keinginannya. Padahal itu cuma gara-gara satu jubah tadi yang membuat barang-barang di sekitarnya itu jadi nggak sesuai lagi gitu dengan barang yang pertama ini gitu. Reaksi pembelian seperti ini kemudian dikenal dengan istilah The Diderot Effect. Diderot Effect ini adalah suatu kondisi di mana orang akan cenderung untuk membeli barang baru untuk melengkapi atau menyempurnakan barang yang sudah dia miliki gitu. Seringkali tanpa kita sadari kita juga berperilaku seperti Diderot ya. Contohnya nih, kita yang perempuan-perempuan, pada waktu kita beli baju misalnya, baju terus gitu kita mulai mikir, celananya ada nggak ya cocok ya gitu ya. Akhirnya baju yang kemarin beli celananya lagi gitu. Udah beli celananya, kemudian baru ngeh lagi, sepatunya ada nggak ya, aksesorisnya ada nggak ya. Dari tadinya cuma beli satu baju, akhirnya kita beli celananya juga, sepatunya juga, aksesorisnya juga, biar lengkap, matching dari atas sampai bawah. Kalau bisa sekalian casingnya handphone juga mesti matching juga gitu, ya gak? Nah, kalau yang cowok-cowok misalnya baru beli mobil baru misalnya, kemudian mulai ganti dong, tape-nya ganti deh, speakernya diganti deh gitu. Ini mobil ini mesti di coating dong biar kinclong gitu kan. Kalau seandainya mesti berdebu, debunya jatuh gitu, aduh, coating mesti di coating. Kemudian velgnya diganti. Jadi cuma tadinya beli mobil baru, aksesoris macam-macamnya jadi banyak. Beli tape juga, beli speaker, beli apa lagi tadi, beli coating, kemudian velg diganti, banyak banget gitu. Kalau yang lagi kondisi kekinian sekarang misalnya sepedaan ya, kan orang-orang lagi pada suka banget sepedaan. Tadinya cuma beli sepeda doang, tapi kemudian akhirnya bukan cuma sepeda yang dibeli, ada macam-macam lagi aksesoris yang dibeli. Ganti pedalnya,
ganti bannya, kemudian beli smartphone caddy untuk taruh handphone supaya tetap eksis pada saat lagi sepedaan, kemudian beli bottle cage-nya supaya bisa taruh minuman kan, selama sepedaan bisa minum, kemudian apalagi helmnya, jangan lupa helmnya, kemudian baju sepedaannya, ada lagi mansetnya supaya nggak hitam. Waduh, jadi banyak deh. Tadinya cuma beli sepeda baru, jadinya perlengkapannya banyak banget. Kita jadi sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Gimana caranya kita bisa membebaskan diri kita dari efek Diderot ini? Yang pertama, kita sebelum membeli sesuatu cek dulu, apakah ini sebetulnya keinginan atau kebutuhan gitu. Ya kan? Kalau kebutuhan ya udah langsung aja beli. Kalau keinginan, cek lagi sebetulnya barang yang ada sekarang ini masih bagus gak sih? Apa memang perlu diganti nggak? Atau memang perlu ditambah nggak gitu? Kalau misalnya nggak diganti atau ditambah, sebetulnya masih oke gak sih gitu dengan kondisi yang ada sekarang gitu. Kalau memang harus diganti atau ditambah ya baru beli gitu. Yang kedua, jauhi faktor pemicu. Setiap kebiasaan biasanya dimulai dengan pemicu atau cue gitu ya kan. Nah, jadi supaya kita tidak terjebak, tidak masuk dalam godaan untuk membeli sesuatu, ya kita mesti jauhi faktor pemicunya. Misalnya, waktu kita lagi buka handphone, lagi scrolling, kita lihat Instagram, kemudian muncul baju yang kita lagi inginkan gitu. Wah, dia nih dress yang lucu ini gitu ya. Nah, kemudian kita mulai klik. Algoritma dari Instagram atau internet yang lain-lainnya ini, mereka akan mulai merekam, tahu bahwa kita ini suka dengan barang ini. Kemudian mulailah dia munculin tuh iklan-iklan tentang si baju dress yang lucu ini gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang kita gini, waduh, Instagram, Facebook dan lain-lain pengertian banget sih ya, kok tahu banget saya sih lagi kepengen ini gitu. Terus akhirnya muncul iklan-iklan yang berkaitan dengan itu, kok bisa ya gitu. Akhirnya kita jadi demen lihat-lihat, beli, pengeluaran jadi banyak deh. Nah, kita mesti menjauhi itu gitu ya. Jadi kita mesti tahu nih gimana caranya menghindari algoritmanya. Caranya ya udah kita mesti hide ad misalnya, atau tulis not interested. Di situ kan ada pilihannya tuh. Jadi supaya iklan itu nggak ngikutin kita terus kemana kita scrolling gitu kan. Jadi membuat kita jadi nggak tertarik lagi untuk melihat sesuatu yang sebetulnya tidak kita perlukan. Yang ketiga, beli barang yang bisa digunakan dengan barang yang udah kamu punya saat ini gitu. Misalnya waktu mau beli baju baru, sebelum pergi ke kasir, coba diinget-inget dulu gitu. Kalau saya beli baju ini, kira-kira celananya ada nggak yang cocok? Sepatunya ada nggak yang cocok? Aksesorisnya ada nggak yang cocok? Kalau ternyata nggak ada, ya udahlah nggak usah beli aja deh, daripada nanti jadi boros karena kita harus beli pelengkap yang lain kayak si Diderot tadi ya kan. Yang keempat, terapkan aturan one in one out. Beli satu, beri satu gitu. Jadi sebelum membeli sesuatu, kita lihat dulu nih di rumah, yang barang-barang di rumah ini ada nggak sih yang sebetulnya sudah harus diganti, atau mungkin kita udah nggak spark joy lagi, kita bisa kasih ke orang lain. Jadi kalau beli satu baju, beri satu baju buat orang lain. Beli satu sepatu, beri satu sepatu lagi buat orang lain gitu. Jadi kita juga nggak numpukin barang-barang di rumah gitu. Jadi rumah kita tetap space-nya aman, tetap dengan jumlah barang yang sama, karena setiap kali kita beli satu barang satu lagi pun keluar gitu. Yang kelima, belajar untuk mengendalikan keinginan. Keinginan itu selalu ada aja kan. Manusia itu punya kecenderungan untuk selalu upgrade apa yang sudah dimiliki saat ini. Contoh nih, udah punya Samsung seri A, mau Samsung seri S. Udah punya Samsung seri S, mau lagi yang Samsung yang bisa dilipat. Udah ada model baru lagi, ganti lagi gitu. Padahal sebetulnya kalau handphone kan ya fungsinya itu aja, buat telepon, buat messaging, untuk apa lagi, untuk internet, untuk sosial media gitu, untuk main game. Kebutuhannya ya itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu canggih-canggih amat juga nggak masalah sebetulnya kan. Kita mesti sadar bahwa keinginan itu sebenarnya adalah pilihan yang disediakan sama pikiran kita, bukan kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Coba tes deh, misalnya kita puasa belanja, 1 bulan nggak belanja sama sekali, hanya belanja hal-hal yang diperlukan aja, tapi tidak memanjakan keinginan kita, jadi sama sekali nggak beli apapun yang berupa keinginan gitu. Coba cek deh, ternyata banyak banget yang bisa kamu tabung dengan uang kamu, dengan nggak belanja sama sekali selama 1 bulan ya. Nggak belanja keinginan, bukan keperluan. Kalau keperluan mah harus ada aja, kita kan harus makan ya. Jadi ya kita coba puasa belanja selama 1 bulan, lihat nanti efeknya gimana, berapa banyak uang yang sebenarnya bisa kita tabung.
Kamu pernah mengalami efek Diderot juga gak? Ceritain ya di kolom komen di bawah. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Ingat, one thing is just an option that your mind provides, but it is not an order you have to follow. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.